Jessica, Nathan, Kristo, sudah jam 7, ayo sekolah minggu, bangun, bangun. Jessica, Nathan, Kristo, sudah jam 7, ayo sekolah minggu, bangun, bangun. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Selamat pagi adik-adik. Wah, seneng ya, nggak terasa udah 1 minggu kita bisa ketemu lagi dalam ibadah Komisi Anak online GKKK Solo Baru. Asik. Nah, Lause nggak sendirian hari ini. Lause ditemani sama Lause Helen. Nah, kita mau bersyukur sama Tuhan. Kita mau pujikan lagu Pujilah Tuhan sebab besar cinta. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya, pujilah Tuhan sebab besar kuasanya, pujilah Tuhan Raja segala raja, mari kita puji Dia. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya, pujilah Tuhan sebab besar kuasanya, pujilah Tuhan Raja segala raja, mari kita puji Dia. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik buat saya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Tangan dilipat, mata ditutup. Ikuti Lause Yaya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan, berkati sekolah minggu kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sebentar lagi kita mau memberikan persembahan. Untuk persembahannya, adik-adik bisa kasih ke orang tua supaya orang tua nanti transfer ke gereja, atau bisa juga memasukkannya dalam amplop dan diberikan waktu kita sudah ketemu lagi di sekolah minggu. Nah, kita mau pujikan lagu Aku Bawa, Aku Berikan. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, Juru Selamatku. Aku bawa,
Adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, Lause mau ajak adik-adik semua untuk memujikan firman Tuhan ada di hatiku. 1, 2, 3. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Selamat pagi anak-anak semua. Shalom. Kita mau mempersiapkan diri dan hati kita ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memimpin kami dalam memuji nama-Mu. Saat ini kami mau menyediakan hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang menolong kami dapat bertumbuh di dalam iman percaya kami kepada Engkau. Tuhan berkatilah waktu ini, berkatilah Maria Lause yang akan menyampaikannya, anak-anak di rumah yang mendengarkannya. Kiranya kami semua dapat belajar dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, hari ini tema firman Tuhan kita adalah mempercayai Allah dengan berdoa. Kita mau sama-sama belajar dari sebuah bagian firman Tuhan. Yuk kakak-kakak, koko-koko, cici-cici di rumah yang sudah bisa buka dan baca Alkitab. Yuk sama-sama Lause Maria kita buka Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 19. Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 19. Maria Lause tidak akan membaca semuanya. Maria Lause akan membaca ayat yang pertama. Nanti dilanjutkan anak-anak membacanya di rumah masing-masing ya. Kisah Para Rasul 12 ayat yang pertama. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Oke, anak-anak pernah nggak lihat gambar ini? Wah, gambar apa itu? Gambar sebuah telepon yang berdering. Lalu lihat lagi gambar yang ini. Anaknya lagi apa ya? Oh, meskipun masih baby, dia sudah mencoba telepon pakai smartphone. Telepon siapa? Oh, mungkin telepon emaknya, engkongnya, mungkin ada urusan. Bila dengan menggunakan telepon atau smartphone, kita bisa menghubungi orang lain, kita tentu berharap bahwa ketika kita telepon mereka akan mengangkat dan menjawab telepon kita, bukan? Ya dong, masa kita telepon terus kita cuma mau diangkat aja terus gak ngomong apa-apa? Enggak ya, pasti kita mau ngomong sesuatu, mereka mendengarkan dan mereka menjawab kita. Nah, anak-anak semua, tahukah engkau bahwa ketika kita berdoa kepada Allah, kita pun sedang menghubungi Allah kita. Kita sedang mau ngobrol dengan Tuhan. Tentu di dalam doa-doamu di rumah atau di sekolah, kamu juga berharap sesuatu kepada Tuhan. Berdoa minta tolong, berdoa minta sesuatu kepada Tuhan. Ketika kamu berdoa, apa yang kamu harapkan dari Tuhan? Tentu kamu berharap Tuhan menjawab doa-doamu kan?
Lause Maria juga begitu. Ketika Lause berdoa kepada Tuhan, Lause juga berharap, Tuhan tolong dengar doa saya, Tuhan tolong jawab doa saya. Tapi apakah Tuhan memang mendengar dan menjawab doa kita? Kita mau belajar ya lewat firman Tuhan hari ini. Bahwa Tuhan mengharapkan kita supaya kita mempercayai Dia dengan doa-doa kita. Kita bisa lihat lewat cerita hari ini, tadi kita sudah membaca bagian dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-12. Di sana sedang menceritakan tentang sesuatu yang terjadi kepada seorang rasul Tuhan yang bernama betul sekali, Rasul Petrus. Waktu itu kondisinya begini. Seorang raja bernama Raja Herodes, dia adalah seorang dari kerajaan Romawi yang begitu jahat dan kejam. Dia sangat tidak suka kepada kekristenan, dia sangat tidak suka kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan dia menyuruh supaya orang itu menangkap Yakobus, murid dari Tuhan Yesus, dan membunuhnya dengan pedang. Rasul Yakobus meninggal dunia. Setiap anak-anak Tuhan, orang-orang percaya pada waktu itu, jemaat Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka sangat sedih karena Rasul Yakobus meninggal karena dibunuh oleh Raja Herodes. Oh, tidak puas sampai di sana. Raja Herodes tahu kalau dia menangkap orang lain yang adalah murid Tuhan, lalu kemudian menghukumnya, pasti dia akan semakin disenangi oleh orang-orang Yahudi yang membenci orang-orang Kristen pada waktu itu. Karena itu dia berkata, ayo tangkap Rasul Petrus yang adalah pemimpin jemaat Tuhan pada waktu itu. Wah, anak-anak, Rasul Petrus pun kemudian ditangkap dan dia dipenjara. Dan penjaranya itu tidak main-main. Di penjara itu ada beberapa ruangan. Ya, mulai dari pintu gerbang itu yang ada di bagian paling luar, lalu ada pintunya, di situ ada penjaga, lalu masuk lagi ke dalam itu ada sebuah pintu untuk menuju ke ruangan di mana Rasul Petrus waktu itu dipenjara. Tidak sampai di sana saja, Rasul Petrus dibelenggu tangannya, dirantai tangannya supaya dia nggak bisa berbuat apa-apa. Di kanan dan di kirinya juga ada prajurit yang ditugaskan secara khusus untuk mengawal Rasul Petrus sehingga dia gak bisa kabur, gak bisa pergi kemana-mana. Oh, pada waktu itu anak-anak jemaat Tuhan begitu sedih. Aduh, bagaimana ini? Pemimpin kita dihukum, pemimpin kita dijebloskan ke dalam penjara. Mungkin sebentar lagi bahkan Herodes akan membunuh Rasul Petrus. Bagaimana ini? Tapi mereka tidak hanya menangis, mereka tidak hanya kebingungan begitu saja, tapi mereka bersatu di dalam doa. Tiap hari mereka berkumpul di rumah seseorang yang mungkin bergantian dari satu rumah ke rumah yang lain. Setiap hari mereka berkumpul, mereka tekun untuk berdoa. Mereka tahu, mereka mau belajar percaya bahwa Allah akan melindungi pemimpin mereka, yaitu Rasul Petrus. Mereka tidak henti-hentinya berdoa kepada Tuhan. Nah, apa yang terjadi dengan Rasul Petrus yang ada di dalam penjara? Wah, waktu itu hari sudah malam. Waktunya makan pagi. Bukan, waktunya apa? Waktunya bobo, ya. Waktu itu sudah hampir tengah malam. Mereka semua tertidur yang ada di dalam penjara itu. Prajurit tadi yang ada di kanannya Rasul Petrus, yang ada di kirinya Rasul Petrus, mereka tidur. Rasul Petrus pun tidur. Malam begitu sunyi. Anak-anak, ya mungkin hanya terdengar suara jangkrik di luar sana. Suara kodok kadang-kadang wok, wok, wok. Tapi malam itu begitu sunyi. Tiba-tiba di dalam ruang penjara itu
ada seseorang yang datang kepada Rasul Petrus. Dia bercahaya begitu terang. Tadinya mungkin malam itu yang begitu gelap di dalam penjara itu, begitu terang karena kehadiran orang ini. Orang ini kemudian memegang badannya Rasul Petrus. Dan tahukah kamu, belenggu rantai yang tadinya ada di tangan dari Rasul Petrus itu kemudian terlepas. Lalu orang itu berkata kepada Petrus, ayo sekarang pakailah alas kakimu, pakailah jubahmu, ayo kita pergi dari sini. Siapa orang ini? Dia adalah malaikat Tuhan. Oh, cepat-cepat meskipun mungkin masih ngantuk, masih bingung, Rasul Petrus cepat-cepat memakai jubahnya, pakai alas kaki, dia berjalan. Ingat tadi, Rasul sudah bercerita, penjara itu ada beberapa ruangan. Dan Rasul Petrus itu ditempatkan di penjara di bagian dalam. Gimana dong? Ada prajurit-prajurit. Oh, mereka tetap tidur. Lalu malaikat itu membimbing Rasul Petrus keluar dari pintu yang pertama. Ada nggak penjaganya? Ada. Tapi dibuat seperti tertidur. Nggak sadar kalau Rasul Petrus itu berjalan lewat dari pintu itu. Lalu belum sampai lagi, mereka sampai ke pintu yang ada di luar. Mereka kemudian berjalan melintasinya. Ada nggak yang menjaga di pintu itu? Ada. Tapi seolah-olah mereka dibiarkan untuk tertidur. Dibuat tertidur sehingga nggak sadar Rasul Petrus itu lewat di situ. Sampailah mereka di pintu gerbang. Pintu gerbangnya penjara itu juga pasti dikunci, pasti digembok, pasti dirantai, ada pengawalnya. Tapi malaikat itu membuka gerbang itu dan Rasul Petrus bisa berjalan keluar dari penjara itu tanpa seorang pun tahu. Lalu malaikat itu menemani Rasul Petrus untuk sampai ke ujung jalan. Setelah itu malaikat Tuhan pergi. Rasul Petrus sudah sampai di ujung jalan, dia pikir, aku harus pergi ke rumah jemaat Tuhan. Dia pergi ke rumah seseorang yang bernama Maria, ibu Yohanes. Di sana, waktu dia mengetuk pintu, tak 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 tak, tak 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 tak. Setiap jemaat Tuhan pada waktu itu sedang berkumpul di sana. Rode ini mendengar, seorang pelayan ini mendengar. Ada yang mengetuk pintu. Sementara yang lain lagi berkumpul, dia kemudian keluar. Dia dari balik pintu bertanya, siapa itu? Ini aku Petrus, kata Rasul Petrus. Pelayan itu bingung, Rasul Petrus kan ada di dalam penjara, kok bisa dia mengetuk pintu? Lalu dia bertanya lagi, siapa itu? Ini aku Rasul Petrus. Wah, dari suaranya memang itu Rasul Petrus. Cepat-cepat Rode itu pergi ke dalam rumah di mana jemaat Tuhan sedang berkumpul. Lalu dia memberitahukan kepada mereka, hei, itu ada Rasul Petrus di luar sana. Mereka kemudian bertanya-tanya, masa kamu lagi mengigau, ngantuk ya? Udah malam-malam ini, ngantuk kamu tidur lagi? Enggak, beneran itu Rasul Petrus. Rasul Petrus masih ada di luar pintu. Karena saking semangatnya Rode tadi, lupa bukakan pintu. Karena itu mereka berkata, ya udah dibukakan dulu pintunya. Cepat-cepat Rode ini membuka pintu dan benarlah di hadapannya ada Rasul Petrus. Rasul Petrus disuruh masuk dan dia bergabung bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang lainnya. Wah, mereka semua bersuka cita kepada Allah karena doa-doa mereka dijawab, didengarkan oleh Allah. Rasul Petrus tidak dibunuh, tetapi Rasul Petrus dikeluarkan dengan cara yang ajaib, dengan cara yang mereka tidak sangka. Siapa yang sangka? Siapa yang bisa membuatnya? Hanya Allah sendiri. Allah utus malaikatnya untuk menolong Rasul Petrus. Keesokan harinya, prajurit-prajurit yang menjaga Rasul Petrus begitu kebingungan. Pengawal-pengawal yang ada di pintu 1, pintu 2, pintu gerbang, mereka juga takut sekali. Kenapa? Karena Rasul Petrus yang disuruh dijaga itu, dia sudah tidak ada di dalam penjara.
Wah, Raja Herodes mendengar berita ini begitu marah. Dia memerintahkan supaya prajurit-prajurit itu dibunuh. Karena dia sangat marah. Dia tidak tahu siapa yang membebaskan Rasul Petrus. Tapi engkau dan saya tahu siapakah yang membebaskan Rasul Petrus? Ya, Allah sendiri. Allah dengan cara yang ajaib menjawab doa-doa dari umatnya. Nah, anak-anak semua, kalau orang-orang Kristen pada zaman Rasul Petrus begitu percaya kepada Tuhan dan bertekun di dalam doa-doa mereka, bagaimana dengan engkau dan saya? Ketika kita berdoa kepada Tuhan, adakah kita benar-benar percaya bahwa Tuhan itu mendengar doa kita dan akan menjawab doa kita sesuai dengan kehendaknya? Apakah kita percaya kepada Tuhan bahwa Dia sungguh-sungguh sanggup untuk mendengar dan menjawab doa kita? Hari ini kita belajar sesuatu yang penting, bahwa kita sebagai orang percaya harus belajar tekun di dalam doa. Seperti yang diucapkan oleh Rasul Yakobus di Yakobus 5 ayat 16a, ini yang jadi ayat hafalan kita, hendaklah kamu saling mendoakan. Ucapkan sekali lagi dengan Losu Maria, Yakobus 5 ayat 16a. Hendaklah kamu saling mendoakan. Biarlah kita saling mendoakan satu dengan yang lain, karena kita percaya Allah kita sanggup untuk menjawab doa-doa kita. Anak-anak, kesimpulan kita hari ini adalah Allah kita senang ketika kita umatnya percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh di dalam doa kita. Allah kita juga senang jika kita mau untuk belajar, percaya bahwa Ia tahu yang terbaik bagi engkau dan saya. Ingat ya, Tuhan akan menjawab doa-doa kita seturut dengan kehendak-Nya. Kita nggak bisa paksa Tuhan. Tuhan, aku maunya ini, Tuhan harus kabulkan. Oh, kita bukan pengatur Tuhan, anak-anak. Tuhan adalah Tuhan. Dia yang tahu yang terbaik dan akan menjawabnya seturut dengan waktu dan kehendak-Nya. Bagian kamu dan saya apa? Berdoa dan selalu berdoa. Belajar percaya Tuhan bekerja melalui doa-doa kita. Nah, selama 1 minggu ke depan di dalam Kids Daily Project, anak-anak akan belajar untuk berdoa. Nah, anak-anak yang masih kecil-kecil ya, masih belum sekolah, bisa ajak papa mamanya nanti. Bisa lihat hari ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kita belajar apa ya, doa apa ya. Nah, kalau yang sudah kelas 1 sampai 1 SMP bisa berdoa sendiri, tahu ya, mendoakan tentang apa, di situ sudah ada perharinya. Oke, jangan lupa juga untuk menghafalkan ayat hafalan kita hari ini, singkat tetapi mengingatkan kita akan cerita firman Tuhan. Oke, kita akan akhiri bersama-sama ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sekali lagi, lipatlah tangan, tutup mata untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami baca, kami renungkan pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih karena kami boleh mengenal Allah yang menjawab doa-doa kami. Kami boleh mengenal Allah yang tahu yang terbaik bagi kami anak-anak-Mu. Karena itu, biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan boleh terus percaya, boleh terus berharap kepada Tuhan melalui doa-doa kami. Kami tidak mau malas-malasan berdoa, tapi kami mau sungguh-sungguh belajar berdoa setiap hari kepada Tuhan. Kami mau belajar percaya Tuhan mendengar doa-doa kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami rindu
di minggu-minggu yang akan datang kami pun terus mau boleh memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan meskipun ibadah kami masih dijalankan secara online. Terima kasih Bapak yang baik, berkatilah setiap anak-anak, berkatilah setiap orang tua di rumah mereka masing-masing. Kiranya kasih setia Tuhan terus menyertai, melindungi kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua anak Tuhan katakan, amin. Ya anak-anak semua, sampai jumpa di ibadah online berikutnya. God bless you.